Ya, nangkupnya kalau kan kepegang semua. karena ini kan lapangan paru ya. Jadi kita harus merasakan semua gerakan lapangan paru ya. Bilang 77. Bilang 77. 77 itu namanya fremitus. Kamu akan merasakan getaran 77 itu sama semua di sini. 77. Kalau saya dulu di Jawa, waktu kuliah di sana, saya bilang 88 gitu kan. Di sini kita Indonesia Raya 77 gitu kan. Itu suara dengan suara apa? Kan waktu dibilang 77 akan ada getaran. Karena ini kan semua udara. Kalau kamu rasakan ada getaran sama berarti semua tuh terisi udara parunya. Tapi kalau kamu katakan 77 ada di sini tidak ada getaran udara, berarti ada something di situ. Apakah ada cairan, apakah ada flora, atau apa banyak lagi nanti. Kalau pasien mengalami pendarahan atau ada penumpukan cairan di sini, getaran suara tidak akan merambah, dia akan meredam. Nanti pas kasus-kasus tertentu, fremitus menurun pada posisi ketiga. Jadi udah tunggu semester selanjutnya. Di sana kan. Ya, lalu udah. Akhirnya udah ya, udah dinding dada udah ya. Yang tadi sudah dinding dada, terus menekan ada sensasi jari apa tidak, replikasi apa tidak, terus merasakan apa yang getaran. Yang ini dok, meletakkan 3 jari pada pergelangan tangan itu ini. Yang nomor 10. Meletakkan 3 jari pada pergelangan tangan pasien. Ini palpasi radialis. Ya, oke sebentar dulu ya. Ini kan lari nih. Pasien tidur, itu maksudnya untuk periksa nadi udah belum? Di tasnya udah? Belum. Nah, enggak, maksudnya tadi kan suruh 3 jari ini kan kita harus melakukan pemeriksaan tadi radialis. Nah, tadi itu kita mau lagi periksa ini kok lagi. Nah, ini periksa radialis maksudnya. Nah, periksa nadi kan bisa semua ya. Diajarin? Belum. Tapi belum diajarin. Kan diajarin? Diajarin. Hah? Diajarin? Ajarin. Jadi kalau nggak serius nggak perlu ajarin. Coba gimana periksa nadi sebelum kuliah? Begini. Mana nadi? Mana radialisnya? Mana dialis? Radialis. Begini. Radialis. Mana di mana tangannya? Nah, foto itu. Foto itu. Detak aja. Itu yang bergetar. Iya. Terus, oke. Dua di jempol. Jempol tuh. Nah, terus kenapa dua tuh tangannya? Supaya lebih terasa. Membandingkan antara kanan kiri tangan kanan kiri. Bentar, betul dulu. Nah, betul dulu. Hah? Betul. 3 pakainya. 3 jari. 3. 3 sini suruh 3. 3. Kenapa 3 jadi? Meletakkan 3 jari. Isi. Nah, pertama tidak boleh gini. Kenapa dong? Kenapa harus gini? Kenapa nggak gini? Itu baca anatomi lagi. Karena pada bagian jempol itu ada denyutan. Kalau kalian melakukan begini, dia akan jujur sama ini. Bias. Bias itu maksudnya akan terjadi nilai yang keliru. Maka nggak boleh begini. Harus begini. Kenapa begini? Yang pertama menekan ada pulsasi. Yang kedua adalah berapa volume isi sekunci dan sebagainya. Tekan, teraba. Yang kedua hitung. Yang ketiga ada nilai volumenya cukup penuh atau tidak. Tahu penuh? Tahu penuh? Kamu isi pompa, kalau kamu pompa, isinya penuh. Tapi kalau dia ada kosong dikit, tekanannya tidak itu. Selangnya itu maksudnya. Kalau dipompa, selang apa akan betul-betul isi penuh. Yang angin yang mengeluarkan. Tapi kalau misalnya agak sedikit kurang rapat di bagian pentil ban ya, anginnya keluar, waktu kelapor paru ininya tidak akan nampak tumbuh. Maka satu teraba, hitung, lalu isinya volume cukup penuh atau tidak. Oke. Terus lakukan 2 jari, maksudnya adalah membandingkan kanan dan kiri apakah denyutannya sama atau tidak. Dan nanti ke tangannya tuk. Nah, itu kenapa dok? Kenapa gitu ya? Kepo kan? Nanti belajar lagi. Ya, pasti ada maksud dan tujuan. Ya, jika memang dibandingkan kanan dan kiri, pertama raba dulu, ya. Terus teraba, hitung berapa selama 15 menit.
Lalu isinya berapa kita simpulkan saja bahwasanya pasiennya dalam 1 menit itu dengan diam 80 kali isinya cukup atau penuh, lalu kita bandingkan kanan dan kiri sama reguler. Pertama, raba ada atau tidaknya. Setelah ada, hitung jumlahnya. Atau gini dulu, jangan hitung dulu deh. Setelah raba, lalu bandingkan reguler apa irregular. Reguler maksudnya dia duk 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 duk. Oke, setelah irregular sampaikan lagi baru hitung. Kalau kenapa nggak hitung dulu? Karena kalau reguler dia hitungan 1, 2, 3, 4, 5, 6, ya. Tapi reguler 1, tuk 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 1 detik susah hitungnya. Irregular susah gitu. Nah, jadi cara penyampaian adalah raba pulsasi arteri radialis. Lalu kita rasakan dulu iramanya irregular apa irregular, iramanya reguler, lalu kita hitung selama 1 menit. Simulasi aja 80 kali per menit dan isinya cukup. Nah itu reporting yang cukup. Lalu tadi periksa yang lainnya kan, rumus taktil di paru ya. Ini sebenarnya agak sedikit lari-lari deh. Saya kira tadi di dah, aku dah palpasi dah ada yang tanya. Langsung lah perkusi. Oke, palpasi ya. Tidur. Lagi pasiennya. Apa sih? Apa perkusi? Perkusi. Tekan juga malah. Nah, ini agak susah nih. Ini harus belajar. Perkusi kita harus dibuka sedikit apa kalau siapa nama? Enrico. Beginda. Bukan dulu sedikit. Ini jas ya. Jelasin apa nih? Nah, kalau itu satu lagi. Tanpa hidungnya mencoba. Itu emang jadi laki-laki selama belajar tuh jadi korban dulu. Nggak apa-apa yang begitu. Nah, kita harus melakukan perkusi di intervalan ya, interspatium, ya, jarak antara kosta. Apa tadi? Ya, bukan intervalan ya. Jadi antara kosta tuh ada namanya seperti ini. Nah, di sini kita bagian perkusi. Bagian perkusi tangannya begini, ya, dengan begini. Kita begini. Dan ini kita bagian ketoknya di antar sendi ya. Nah, ini antar sendi, jangan ketoknya di kuku. Bisa juga, tapi emang dia di antar sendi bagusnya. Di sini, ya. Diketok sini. Ketoknya jangan. Nah, ya, ininya agak sedikit lunak. Nah, ya. Itu cara ketoknya ya. Tulang. Tulang itu namanya artinya sonor, personor. Udah aja. Nah, kalau jawabannya itu mana? Bukan. Sini kan. Nah, jika suara sonor maka paru-paru normal. Yang tadi saya ketok nih contoh ya. Iya. Sonor dong. Jadi cara gini, ini saya. Kita tes dulu. Hah? Bukan kita dulu. Apa? Di atas tulang iga atau bukan? Bukan, di atas spasium ya. Kamu pegang tulang kamu nih, ada sela-selanya kan? Nah, sini contoh. Bukan di tulang ya? Di tulangnya. Nah, di antaranya ya. Nah, tuh. Kalau cewek kayak gitu juga? Nah, beda kan? Nah, itu perbedaan antara amfiba. Amfiba lagi, oh apa dok? Coba hitung bagaimana beda batas paru dengan batas hepat. Jadi nggak sampai situ. Ya, kamu perkusi dulu yang betul. Kamu udah bisa perkusi, ya kita pegang perkusi semua lapang paru, ya terdengar suara sonor menandakan perkusi bagian dada terdengar sonor artinya parunya normal. Kalau suaranya itu sonor dung dung dung. Dokter, kalau perempuan bagaimana dokter? Sama.
hasilnya juga sama. Nah, nanti juga boleh di atas, boleh dulu Pak. Ya, kita juga produksi bagian ini. Ini juga inovasi ya. Ya, semua dikotok ya. Itu pemeriksaan paru lebih kompleks. Nanti akan masuk ke pemeriksaan, coba periksa paru, periksa jantung, periksa abdomen ya, itu diri spesifiknya. Ini kamu tahu dulu cara perkusinya, cara menaruh tangan, dan cara ngetoknya. Ya. Terus next, dan kedua lagi. Untuk diselang-selang juga. Ya, semua sama. Makanya agak berisi kan kok. Enggak ngaruh. Sama. Nanti kan dia tidur, terus kita suruh bangun, periksaannya tadi. Gak usah. Ini tadi itu hanya tambahan saja. Besok pasiennya suruh di depan aja. Nggak usah menambah kesulitan kalian untuk menambah ini. Maksudnya tadi saya menjelaskan tambahan. Bahwa saya kalau lapang paru itu depan dan belakang diperiksa. Untuk barier berisi emang agak sedikit kesulitan, tapi sebenarnya orang juga harus sama. Mau kalau obesitas berat kan kita susah menempatkan letak ininya, letak sepatinya. Tapi tetap perkusi saja. What else? Auskultasi. Nah, auskultasi. Ya, auskultasi sudah barang tentu ini di bagian mana nih? Dada ya? Auskultasi ini namanya alat perang sejatinya dokter ya. Alat perang, alat foto-foto, alat posting di Instagram. Kalau udah pakai kayak gini, udah dokter ya. Jadi akun empat kali. Pokoknya ini performnya masih suka kedokteran. Karena sekarang zamannya model posting kan. Jadi kadang-kadang saya termasuk orang yang ada sosial media tapi nggak aktif. Tapi aktif ngeliatin. Masih nonton nge-add kan? Ya, saya confirm. Ngapain nih koas nih? Kamar operasi dia gaya-gayaan orang yang seperti dokter anestesi, padahal cuma koas anestesi. Nanti baru proposal skripsi sudah foto mana-mana sudah expert banget. Ada masih revisi cukup banyak. Tapi memang betul ya. Menurut saya secara hampir 80% orang yang posting sebuah informasi itu sebuah kesenangannya itu sendiri. Kebanggaan realita. Karena itu tidak sesuai dengan realita. Dia punya kesedihan atau ada pengen kesenangan ya, kesenangan pengen dia, kesenangan pengen nutup ini, kesenangan pengen senang-senang aja. Semua itu sebenarnya adalah perilaku yang mengarah kepada kepuasan. Itu yang saya tangkap. Ya, untuk Fitri ya. Nah, kita auskultasi kan. Oh, udah itu. Auskultasi, ya pakai auskultasi. Kita perhatikan nih membran sama corong. Nah, kalau corong ini, kalau kamu periksa membran, ini tutup dulu deh. Udah beli belum? Belum. Beli. Mau yang murah, mau yang mahal silakan. Yang boleh yang mahal si pandai baik. Yang murahnya 1 koma loh. Enggak, 60.000. 60.000. Yang buat on bed apa sih? Yang murah kayaknya murahnya. Murah kan 60.000 sampai 120.000 ya. Kalau yang mahal kayak Lister, kayak Littman mahal itu. Saya nggak pernah beli, pinjam. Masa? Iya. Masa kan Kalian harus belajar sama saya bagaimana kuliah itu dengan modal hemat. Pakai ruangan ini ya? Pakai. Menit ya? Menit. Nanti saya ajarin bagaimana kuliah dengan modal hemat. Betul saya bilang. Kelas privat loh. Privat. Saya ajari bagaimana kuliah modal hemat dan punya strip strateginya. Nah, bagusnya bagus. Saya tuh pakai hemat. Buku saya tuh hampir 50% tuh saya nggak beli. Pinjam dan nggak balikin. Tapi nggak balikin orangnya tahu. Bukan nggak balikin orangnya tahu. Orangnya tahu artinya apa? Dia kasih pinjam, pakai aja dia. Berarti dia nggak butuh lagi. Pakai aja dia. Aku udah beli yang baru.
ini alat saya beli, saya cek dulu, saya koas kan, koas itu harus pakai litmen nih, koas itu penyakit dalam harus pakai litmen. Saya lihat teman kamu udah beli litmen belum? Udah. Ada berlima, 2 beli cukup nih saya. Nanti kalau saya itu kalau sudah itu. Jadi saya di depan, karena saya pakai gini ya, kalau sudah ini, apa sih itu dibuang oleh buah, gitu. Udah beli, ada nih dah. Jadi kalau di saat tempat saya ada beli 2 cewek, saya deketin dia, sini. Jadi saya di depan, dia di belakang. Nah, nih, bagus. Udah beli ya dia. Teman saya 2 lagi perempuan ini takut kalau paling terdepan. Kenapa? Karena kalau terdepan pasti ditanya pertama. Saya paling suka ditanya pertama. Kenapa? Karena risikonya udah pertanyaannya tidak sulit. Jawabannya tidak terlalu harus 100%. Salah sedikit boleh. Terus nanti kasih strategi tip-tip. Saya tuh kuliah tuh paling hemat. Saya S2, S3 nih paling hemat. Sampai teman-teman gila nih, gua penelitian ke 1 juta cuma 20 jutaan. Saya nol, semua tuh pakai strategi. Ada caranya. Itu tips ya. Kadang-kadang nggak boleh dibocorin. Kadang boleh juga. Ini kasih gara dokter Hadi nih. Kok pinjam buku aku kan? Nanti nggak balik ke sini pasti. Saya punya buku banyak. Ya, kalau mau ambil. Nah, ya kita pegang. Kalau bisa untuk periksa paru, ya. Kalau untuk ini kan ada apex paru nih, bagian sini. Ini apex paru, artinya puncaknya paru. Kita nggak bisa pakai membran, harus pakai corong. Jadi ini kan ditutup nih, ini dibuka. Ya, pakai di belakang begini. Mau sebelah tes ya. Nah, jadi, taruh di sini pasiennya. Pasien menghadap ke sana. Napas Pak. Nah, nanti dengerin ya. Napas Pak. Oke, terus kalau misalnya untuk yang apa? Untuk yang memang bedanya apa sih dok? Yang mahal dengan yang murah? Semakin mahal membran itu bagus. Itu yang bikin mahal ini. Ya. Terus napas, ya, napas Pak. Nah, oke, terus napas Pak. Lakukan terus secara urut, ya. Tapi jangan gini. Jadi saya nggak pakai lagi deh. Yang gini jangan begini ya, karena sambil ngomong sakit telinga. Napas Pak, ya gitu dong, ya sering kejadian gitu. Kalau lihat Oski yang buru-buru kan, napas Pak, kapan dia napas? Kamu udah pindah. Itu sering kejadian. Napas dulu. Baik, napas lagi Pak. Baik. Laporan ke dokternya, inspirasi, terdengar suara paru normal dok. Ya gitu. Inspirasi, suara paru normal. Suara paru normal. Apa suara normal? Misalnya vesikuler. Nanti ada bedanya tuh apa suara vesikuler, apa suara bronko vesikuler. Ya, itu nanti kita tahu. Oke, cukup. Nah, itulah skill pemeriksanya. Lalu selanjutnya selesai pemeriksaan, kita cuci tangan dan membuktikan dan sampaikan Bapak pemeriksaan sudah selesai. Silakan pakai pakaian kembali. Ya, semua pemeriksaannya Bapak masih dalam keadaan baik-baik saja. Boleh ulangan Bapak membandingkan gerakan dada kanan dan kiri? Yang nomor 12. Oh ya gini tadi, kita pakai napas kan? Nah, silakan bernapas Pak. Nah, kan dia gerakannya sama kan? Nah kalau orang ada apa gerakannya itu ini gelombang, ini naik, ini turun, atau nggak sama, itu nanti kurang ketemu. Dok, berarti yang menerangkan kesimpulan tadi Ya, baik Bapak pemeriksaannya sudah selesai, silakan memakai baju kembali. Gitu. Bapak dari hasil pemeriksaan tadi, saya tidak menemukan yang namanya kelainan dari pemeriksaan bagian saya tidak ada kelainan, sudah cukup aja. Bapak dari hasil pemeriksaan tadi tidak ada kelainan. Ini saya akan melakukan tidak perlu tidak lanjut untuk pemeriksaan selanjutnya. Ini cukup aja. Itu edukasinya.